matematika. Anak-anak ibu di sini semua, ibu bahagia sekali kita bisa berkumpul lagi seperti dulu, makan bersama di meja makan ini lagi seperti dulu. Meja makan ini menyimpan banyak kenangan-kenangan manis keluarga kita. Oh, mungkin kalian sudah tahu ceritanya. Dulu ibu sendiri yang memesan meja ini, bahkan membayarnya. Dari seorang pengrajin kayu yang tampan bernama Malik. Dia mau membuat meja sesuai dengan keinginan ibu. Bahkan dia sendiri yang mengantarkannya ke sini. Tahun 1978. Ibu ingat saat meja ini menjadi bagian dari keluarga kita. Ibu penasaran, di mana pria itu sekarang? Sudah berkeluarga di kota ini atau sudah pindah ya? Bu, aku pertama kali mendengar cerita ini. Masa sih? Ibu yakin sudah menceritakannya berkali-kali kepada kalian? Mungkin kamu saja yang bikin norak. Ibu yang kau saja masih ingat. Enggak, Bu. Aku yakin. Aku pertama kali mendengar cerita ini. Aku juga baru mendengar nama Malik, Bu. Seingatku, di rumah ini emang ada orang yang tahu ketukangan. Lalu ada meja makan. Karena semenjak itulah ayah mewajibkan kita untuk makan bersama di meja makan ini. Mungkin Ibu... Aku tidak ingat soal pria yang mengantarkan meja ini. Yang aku ingat hanyalah kenangan-kenangan buruk bersama ayah. Di meja inilah ayah sering menghukumku. Sedikit saja aku melakukan kesalahan, maka ayah akan menyuruhku meletakkan tangan di atas meja ini, lalu memukulnya dengan kemarahan. Hanya karena hal sepele seperti belajar terlalu
Aku masih ingat betapa jabatan bersama adalah saat-saat yang menakutkan. Apa saja bisa membuat ayah marah waktu itu. Masa-masa yang bawa pikiranku sampai sekarang. Ibu tidak mau meja ini dihancurkan atau dibuang. Aku akan menjual meja ini kepada kolektor barang antik kenalanku, Bu. Meja ini akan runtuh. Jika itu cukup membuat pikiran ibu tenang. Asalkan uang hasil penjualannya bisa kupakai untuk anak-anak. Ruben, tolong berhenti membahas harta dan warisan. Ibu suruh cerita kepadaku tentang Bang Ruben. Bahas harta, warisan, rumah, mobil, sawah di kampung. Ingin diberikan ke siapa dan berapa persen? Sudah cukup, Bapak. Buat ibu sendiri soal itu. Ibu masih hidup. Apa pantas membahas soal warisan terus? Aku ini masih anakmu. Jangan bicara aja begitu. Ibu selalu cerita tentangku, Ruben, Kawina, dan Kanora. Setiap kali Kanora ingin pergi ke rumah tapi tidak jadi, ibu akan sedih dan menangis. Setiap kali Kanora mengutak-utak ibu, ibu juga akan sedih dan menangis. Apa memang kalian tidak tahu? Bahwa sebenarnya dahulu ibu juga sering dipukul oleh ayah. Terlebih, kalau ibu membelaku, kalian tidak tahu kan? Sejak Kawina pergi untuk bekerja, Kanora dan Bang Ruben pergi untuk kuliah. Perlakuan kasar ayah kepada ibu semakin menjadi. Aku memang selalu dibela oleh ibu, karena memang kenyataannya aku yang selalu dekat dengan ibu, menemani ibu dari kekasaran ayah. Aku benci ayah, aku benci ayah. Sudah, cukup. Berhenti kalian semua. Berhenti bicara tentang ayah kalian. Bu, Ya Tuhan, rasanya aku ingin mati saja sekarang. Aku sudah tidak sanggup melihat anak-anakku bertengkar di hadapanku. Ambil saja nyawamu di sana. Iya, akibat perbuatanmu. Kenapa aku yang disalahkan? Siapa yang melakukan perbuatan ini berdamai dan bersama? Macam aku salah. Oke, aku telah gagal. Aku ada urusan, jadi tidak bisa lama-lama di sini. Ada urusan penting yang harus segera aku selesaikan. Malam-malam begini, Ada hal penting yang harus segera aku selesaikan, Bang. Dan Ibu, semoga Ibu suka ya dengan sop ikan yang aku buat seperti tadi. Sop ikan kesukaan Ibu. Sudah dingin sepertinya. Minum pamit, Bu. Wina, duduk kembali. Selamat tinggal. Wina, Wina, ini akan teman-teman menolong ibu. Wina. Meja ini dibuat tahun 1978. Tepat setahun kemudian, Fajar lahir. Apakah Ibu menyembunyikan sesuatu tentang hubungan orang yang membuat meja ini dengan Fajar? Karena jika dilihat, rumah Fajar agak berbeda dengan aku, Bang Ruben dan juga Wina. Maksud kakak, aku yang membuat meja ini. Apa benar, Bu? Hah? Bu? Ra, aku ingin minum wine. Tunggu. Biar aku saja.
Jadi